untuk memberikan pemahaman bahaya penggunaan obat dan makanan bagi masyarakat luas, anggota DPR RI Haji Sukamto SH menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas. Kali ini sosialisasi dilakukan di Desa Ngoro-oro, Kapanewon, Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, Sabtu 19 Juli 2024. Peserta dari masyarakat Kapanewon Pathuk, Gunung Kidul. Disampaikan oleh Haji Sukamto, dalam menggunakan obat dan makanan salah mengkonsumsi saja bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar. Makanya kami selaku Komisi 9 DPR RI lakukan sosialisasi penggunaan obat dan makanan di pedesaan-pedesaan dikarenakan masyarakat pedesaan kurang menguasai aturan-aturan tentang obat dan makanan yang sebenarnya. Selama ini kita hanya tergiur promo yang mereka dengar melalui radio, TV, HP, maka kita mengantisipasi jangan sampai warga ini terjebak dengan iklan yang ada. Makanya kita berikan pemahaman langsung ke masyarakat dengan kita menghadirkan yang berwenang langsung di hadapan mereka, yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk menyampaikan penjelasan. Demikian tanda Sukamto, anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu, Balai Besar POM di Yogyakarta itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan POM. Kalau Badan POM itu adalah lembaga negara yang tidak mempunyai kementerian ya, jadi lembaga negara non kementerian yang kepalanya ada setingkat dengan menteri. Nah, kami ini ada yang di daerah, yaitu tiap provinsi, kami ada di tiap provinsi. Nah, ini ada 42 balai besar atau balai POM dan ada 34 loka. Loka itu mengurusi di kabupaten supaya kami bisa lebih dekat kepada masyarakat, memberikan pelayanan informasi obat dan makanan, kemudian pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan juga kami melakukan penindakan kalau ada penyalahgunaan obat dan makanan. Misalnya ada pangan tapi mengandung formalin seperti itu. Nah, ini kami bertugas di masyarakat seperti itu. Oke. Nah, ini kita bahas satu-satu nanti ya Bu ya. Jadi ada produk terapeutik, kemudian obat tradisional, pangan, rokok juga kami awasi. Nyun sewu kalau nanti saya agak menyinggung beberapa hal tentang rokok ya. Bagi yang merokok hari ini kan berhenti dulu ya di sini ya. Kemudian suplemen kesehatan. Ya. Di sini dilarang merokok ya di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu, selama ini mungkin orang menganggap bahwa pokoknya enek masalah tentang obat dan makanan itu tanggung jawab penuhnya BPOM, bukan ya. Bukan kami ingin endo Suloyo ya Bu ya, bukan kami ingin endo. Tetapi sebenarnya siapa sih yang bertugas untuk mengawasi pangan, obat yang beredar di masyarakat? Tidak hanya kami Bapak Ibu, kalau mengandalkan kami saja maka tidak akan terawasi dengan baik. Jadi di sini panjenengan sebagai konsumen, jadilah konsumen yang cerdas. Kalau panjenengan mundut obatnya kadaluarsa, ya jangan mau. Ya, mundut makanan padahal wis penyok kalenge, jangan mau. Jadilah konsumen yang cerdas. Asbenlah mau 10.000 dadi perkara. Jangan begitu. Dari 10.000
ribu itu, dari satu orang itu yang tidak mau peduli, tidak mau menjadi konsumen cerdas, maka akan terjadilah beberapa hal yang terjadi di masyarakat terkait dengan obat dan makanan, ya. Jadi penjenengan sebagai masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Kalau di antara penjenengan ini ada yang membuat produk, misalnya buat makanan atau catering, ya buatlah makanan dengan benar, dari bahan yang benar, diolah yang benar, disajikan atau dijual dengan benar. Jadi penjenengan sebagai pelaku usaha di sini, penjenengan mempunyai tanggung jawab memberikan jaminan bahwa produk yang saya buat itu adalah produk yang aman dikonsumsi. Nah, terlepas dari itu semua Bapak Ibu, terutama bagian sini dan sebagian di sini, ibu-ibu itu adalah produsen pangan minimal untuk keluarganya. Kalau penjenengan sebagai seorang produsen pangan embuh rawero, ya jangan harap putra-putri penjenengan, suami penjenengan mendapatkan produk yang aman dikonsumsi. Jadi penjenengan harus punya ilmunya dan harus mau peduli serta menjadikan itu menjadi kebiasaan. Ya. Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang kita ke obat dulu. Nah, obat Bapak Ibu. Nanti yang punya obat di rumahnya dipersani ya. Obat aku itu obat apa toh ya? Nah, ini kalau obatnya itu ada tulisannya ndolnya ini ya, ndol, namanya ndol ya. Ndol merah dengan tulisan K itu adalah obat keras. Itu didapatnya di mana? Di rumah sakit, di toko obat boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya di apotek atau di rumah sakit, karena itu harus dengan resep dokter. Ya, jangan kalau penjenengan kemudian beli obat yang seperti itu terus apoteknya bilang nggak bisa Bu, harus dengan resep dokter. Angel-angelan apa tuh keling ini? Nah, yang salah bukan apoteknya, penjenengan. Nggak boleh ini ya. Memang ini aturannya nggak boleh karena ini obat keras. Kemudian obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas tuh ndol biru. Obat ini bebas dijual di mana? Bukan di toko kelontong loh ya, bukan di warung-warung loh ya, bukan di pasar tradisional ya, tapi di toko obat berizin atau di apotek. Jangan terus kemudian ini obat bebas terbatas terus kemudian jenengan ngageme sakarepe dhewe, nggak boleh. Ini ada aturannya dan aturannya harus penjenengan baca. Ya, penjenengan kalau di apotek membuat kayak gini juga harus tahu ini penggunaannya apa. Jangan sampai terjadi salah penggunaan. Kalau diterangkan di apotek terus gini, dia Mbak, dia pengertas Mbak, terus pulang. Setelah di rumah, apa ya tadi ya? Kalau bisa baca dengan jelas dan paham ya apa sih. Tapi kalau terus kemudian agak nyepelein nggak baca misalnya, tadi dijelaskan gini, tapi dengarnya cuma setengah. Nah, bisa berakibat misalnya gini. Suatu ketika dapat salep, harusnya salep untuk luka. Nah, karena pada waktu itu juga dikasih salep luka sama salep mata, sekuale anggone. Nah, matanya nggak bisa dibuka, ya, lukanya nggak sembuh. Nah, terus lucu lagi yang ini, ada suatu obat yang bentuknya kayak peluru, ya, itu obat yang dimasukkan melalui dubur. Tetapi ketika dijelaskan penjenengan tadi sudah tahu. Nah, akhirnya ketika di rumah obatnya dicampur dubur. Jadi sakitnya tidak sembuh, terus dahane juga ora enak. Lah kok obat dimasukkan dubur kok dicampur. Jadi kalau ke apotek ya didengerin apa kata apotekernya yang di situ. Kalau di situ tidak ada apoteker, tidak ada yang menjelaskan tentang obat itu, maka penjenengan yang harusnya minta. Gitu. Ini apotek ini buka harusnya ada apotekernya.
atau tenaga yang paham tentang obat ini. Jadi saya dijelaskan, jangan saya dibiarkan, ya. Tuh, oke. Ini obat bebas. Nah, obat bebas ini contohnya adalah seperti Bodrek, ya, seperti apa lagi? Ultraflu, gitu ya. Jadi obat bebas ini biasanya untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan, ya, bukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang berat atau sedang. Yang bawah sendiri ini Bapak Ibu yang harus panjenengan perhatikan. Ya, panjenengan mempunyai putra-putri remaja. Sekarang yang namanya narkotika psikotropika ini tidak hanya disalahgunakan oleh orang dewasa yang stres mergoning boleh gawe angin di pekerjaan, bukan. Sekarang banyak anak-anak yang juga menggunakan ini. Makanya putra-putri panjenengan monggo diawasi tenang, kemudian komunikasi yang benar, ya, supaya putra-putri itu terbuka dengan orang tuanya, ya. Jangan sampai menyalahgunakan obat-obatan psikotropika maupun narkotika seperti ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti dipersani di rumah, jangan sampai ada obat-obatan yang tanpa izin edar loh. Ini izin edarnya ya. Jadi izin edarnya itu DBR misalnya. D ini adalah dagang, B-nya adalah apa? Bebas. Kemudian L-nya adalah lokal. Jadi produk ini adalah produk obat lokal Indonesia, bukan dari luar negeri, ya. Jadi ini bisa DBL, bisa DKL, bisa DTL, ya. Nah, itu, ya, contohnya ini. Ya, nih. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai panjenengan beli obat-obatan seperti ini. Sudah ada yang kenal obat apa ini? Ini adalah obat Ponstan. Sudah pernah dengar Ponstan? Ponstan itu obat apa, Bu? Nyeri, sakit gigi. Tapi kalau panjenengan mundurnya di pasar, di toko lontong, ya nanti dapatnya ini Ponstan. Tetapi ini adalah Ponstan palsu. Ini tidak akan menyembuhkan. Ini mungkin isinya cuma tepung, bisa. Tapi bisa juga ini itu isinya Ponstan beneran, isinya juga pereda rasa sakit, tapi dosisnya 1000 mg. Harusnya panjenengan cuma pakai 500 mg sekali pakai. Jadi overdosis. Kemudian yang ini apa, Bu? Boleh difoto. Siapa yang pernah kenal sulfanilamid? Pernah dengar. SA, obat yang ditaburkan pada luka. Oh iya, iya. Sekarang masih ada yang menemukan itu? Enggak. Ya. Hah? Masih di mana, Bu? Di sini? Sulfanilamid? Masih? Diinfokan ke kami ya, Bu. Di mana, Bu? Aduh. Dulu tuh tahun berapa, Bu? Aduh, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, sulfanilamid ini sekarang sudah tidak boleh dijual, ya, tidak boleh digunakan. Jadi kalau di antara Bapak Ibu yang pirsa kayak gini, mohon menghubungi kami. Ya, kami akan melakukan penelusuran ke lapangan. Kenapa? Karena obat ini ternyata menutup lukanya hanya di permukaan. Jadi luka yang terbuka dikasih sulfanilamid sembuh, tapi di permukaannya. Sedangkan di dalamnya itu masih basah. Ya, masih basah. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, kemudian juga untuk obat-obatan seperti ini ya, Bapak Ibu, intinya adalah jangan membeli obat di pasar tradisional, jangan membeli obat di
resmi dan juga perhatikan obat harus ada izin edarnya, ya. Oke, selanjutnya ini tips untuk tidak dapat obat yang palsu, yaitu beli obat di sarana resmi. Obat keras dibelinya di apotek dengan resep dokter, kemudian periksa kondisinya obat, apakah kemasannya masih utuh atau tidak, ya. Kemudian perhatikannya juga logonya, ya, dan juga tanya lebih lanjut penggunaannya pada apoteker atau dokter yang memberi. Dok, saya diberi resep berapa? 3. Yang mana saja, ini apa, untuk apa, untuk apa? Ya, ditulis. Kalau nggak mudeng, kalau dok ya kalau ingat ya diingat-ingat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata Gunung Kidul, Kulon Progo menempati urutan tertinggi untuk penyalahgunaan ini. Ya, ini apa? Ini adalah THP, trihexyphenidyl. Biasanya untuk apa? Untuk obat epilepsi. Orang epilepsi itu butuh ditenangkan. Ini adalah obat penenang. Ternyata dari tingkat SD sampai bapak-bapak yang sudah sepuh, ya, itu ternyata banyak yang menyalahgunakan obat ini. Mengapa saya bisa mengatakan banyak? Karena banyak barang bukti yang masuk ke laboratorium kami untuk diperiksa. Dan monggo Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan. Selanjutnya obat tradisional. Nah, obat tradisional Bapak Ibu, obat tradisional, ya, Bapak Ibu, yang namanya obat tradisional itu jangan berpikir bahwa itu adalah semuanya yang pokoknya jamu itu obat tradisional. Enggak, ya. Jadi obat tradisional itu ada tingkatannya seperti ini, ya. Jamu, kalau tandanya seperti ini nanti dipersani ya di rumah kalau ada jamu, ya. Kalau tandanya seperti ini jamu, tandanya seperti ini adalah obat herbal terstandar, dan tandanya seperti ini adalah fitofarmaka, ya. Jadi ini, ya, ini adalah jamu. Biar kelihatan, ya. Ini adalah jamu, ini adalah obat herbal terstandar, ini adalah fitofarmaka, ya. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau jamu itu turun temurun, ilmunya dari turun temurun, ya, belum dibuktikan secara baik preklinis maupun klinis. Jadi belum diujikan pada binatang percobaan maupun pada manusia. Tetapi kalau yang ini obat herbal terstandar, ini sudah dicobakan kepada binatang percobaan, yaitu kelinci, ya, pada tikus putih, ini sudah. Kemudian tingkat lebih tinggi lagi adalah fitofarmaka, ini sudah diujikan pada manusia. Biasanya dokter juga meresepkan pakai ini. Ini sudah diresepkan dokter. Kalau ini contohnya apa, Bu? Yang tengah ini, contohnya yang tengah ini adalah diapet. Nanti kalau penjenengan punya diapet dipersani, ya, tandanya seperti yang tengah ini, ya, obat herbal terstandar. Nah, izin edarnya seperti ini, Bu, beda dengan obat tadi, ya. Kalau tadi DBL, DKN, kalau ini tandanya adalah izin edarnya TR, tradisional, ya, TI tradisional impor, TR tradisional lisensi. Kemudian obat herbal terstandar tadi yang tadi, ya, Bu. Kalau diapet berarti tandanya apa? HT, herbal terstandar. Kemudian fitofarmaka tandanya apa? FF, diikuti dengan 9 digit angka. Kemudian yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, saya yakin di antara Bapak Ibu mesti pernah kenal yang ini, ya. Ini, terutama yang tinggi, yang seperti ini. Nah, persa, Bu, ini bukan persa, ya, ini, ya, ya, persa ini. Nah, ini, Bapak Ibu sudah, ya. Kalau pernah mengkonsumsi ini, mulai hari ini jangan sampai. Ini adalah namanya obat
Yang nyetel ini mungkin sekolah aja belum pernah. Jangankan lulus sekolah dasar, sekolah aja mungkin belum pernah. Tetapi dia rajin mengumpulkan sisa-sisa obat yang dibuang di tempat sampahnya rumah sakit, mungkin di tempat-tempat sampah rumah-rumah yang gede-gede itu yang mungkin pada pulang dari rumah sakit masih dibawain obat satu tas, padahal dia merasa udah sehat, terus obatnya dibuang di tempat sampah, dikumpulin sama dia, terus kemudian disetel. Ini biasanya ditemukan di mana? Di pasar tradisional, di toko-toko kelontong, masih ada. Ya. Obat setelan. Ya. Saya tapi cocok Ibu. Lah gimana nggak cocok toh Bu? Kalau penjenengan itu apa? Pegelinu. Terus kemudian nunjuk obat ini. Obat ini isinya 3. Yang satu namanya biasanya pakai prednison, yang satunya lagi phenylbutazone, yang satunya lagi mungkin antibiotik atau vitamin. Kita enggak ngerti. Yang pertama, mungkin obat-obatan itu sudah kadaluarsa. Yang kedua, kalau penjenengan pegelinu itu kan pertolongan pertamanya butuh dihilangkan rasa sakitnya toh Bu, Pak, gitu. Nah, kalau diantem sama 2 son ini, prednison sama phenylbutazone, ya mesti rasa sakitnya hilang, ya. Terus kemudian merasa cocok. Terus nanti sore minum lagi, besok minum lagi. Terus kemudian cerita-cerita sama tetangganya, oh obat cos. Itu jadi bukan mendulang pahala, tapi mendulang prahara. Karena itu informasi yang sesat, ya. Jadi tubuh kita itu butuhnya cuma 500 mg pereda rasa sakit atau penghilang rasa sakit. Jadi diantar dengan 1000 mg. Kita munculnya 3 kali, berarti kita kelebihan dosisnya berapa? Seharusnya 1500, minumnya 3000. Kelebihan 1500 selama 2 hari. Ya berarti 3000 kelebihan, gitu. Itu. Kalau itu dia unjuknya sering-sering, ya nanti penjenengan bisa menjadi moon face. Jadi badannya langsing, tetapi mukanya seperti muka bulan. Yo, pada mengkam pipinya sendiri-sendiri. Kalau pipinya itu kupu-kupu begini, nah itu salah satu ditunjukkan bahwa itu akibat menggunakan son-son tadi, ya. Kemudian kemungkinan juga bisa keropos tulang belakang, bisa juga terjadi kegagalan ginjal. Ya, jadi Bapak Ibu jangan mengkonsumsi obat-obatan seperti ini ya, pil kecetit, obat sakit gigi, kemudian daun kapak liman, cikungunya, asam urat plus pegalinu, semua penyakit bisa diobati kan. Kita nggak tahu isinya apa, ya. Ya, jadi jangan merasa bangga, bahagia ketika menjadikan tunjuk obat tradisional begini terus cesplem. Justru malah tanda tanya besar, apakah itu isinya? Nah, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ini, ya. Saya inikan saja, saya sampaikan saja. Oke. Terus kemudian ya, terutama untuk bapak-bapak, jangan terpengaruh iklan, walaupun yang mengiklankan adalah bintang film kesukaan panjenengan. Bintang filmnya perempuan, bintang filmnya laki-laki yang masih muda, yang jos sekali ya, wajahnya cakep, badannya kokoh dan sebagainya. Jangan panjenengan terpengaruh, terutama untuk mengkonsumsi obat-obatan kuat, obat kuat, ya. Ini sangat berbahaya.
salah-salah panjenengan tidak hanya nikmat tetapi nikmat selama-lamanya, karena itu bisa menyebabkan wassalam ya, bisa menyebabkan kematian ya. Jadi bahaya sekali obat-obat kuat itu. Jadi jangan ya, karena kita tidak tahu apakah cocok dengan keadaan tubuh kita ya. Karena obat-obatan seperti itu biasanya tidak berizin. Oke, selanjutnya kosmetik. Terkait dengan kosmetik, sebelum saya ke kosmetik, nah ini biasanya saya tanyakan dan biasanya jawabannya juga asli gitu ya. Saya mulai dari bagian sini. Bapak-bapak di sini dari rumah sakitnya, ada yang pakai kosmetik? Nggak ada? Bapak-bapak yang di sini dari rumah kan, ada yang pakai kosmetik betul? Oh, betul. Alami. Oke. Terus bagian sini, ada yang pakai kosmetik betul? Hah? Ya, hari ini apa jadi pakai kosmetik betul? Pakai betul? Betul? Oke, pakai parfum. Hari ini pakai parfum. Pakai. Mas, pakai parfum enggak? Oh, ya. Panjenengan Bapak kosmetik betul? Oke. Yang bagian sana ada kosmetik betul? Halo, ojo sana. Aku betul Pak. Betul. Kalau ibu-ibu semuanya mager. Oke. Cantik begitu. Nah di sini belum. Di sini ada kosmetik betul nggak? Betul. Berarti aku di posisi yang benar ya kayaknya. Aku di sana aja lah. Di sini bapak-bapak berarti belum ada yang mandi ya. Kalau mandi itu ngagem kosmetik Pak. Jangan menganggap bahwa kosmetik itu hanya lipstick. Ya tidak. Bapak itu gosok gigi juga pakai kosmetik. Keramas juga pakai kosmetik Pak. Ya. Kena prank saja berarti ya. Oke Bapak Ibu. Jadi yang dinamakan kosmetik itu adalah sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh, yaitu berfungsi untuk mungkin untuk rambut itu mewangikan ya, untuk mengubah penampilan, kemudian untuk menambah kepercayaan diri nih jadinya untuk membersihkan, mewangikan. Nah, tadi yang pewangi kan, mengubah penampilan ya, kemudian memperbaiki bau badan, melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Cuma catatannya di sini kosmetik bukan obat. Nah ya, jadi ibu-ibu, remaja putri kalau mempunyai masalah saya jerawatan bukan dengan kosmetik tetapi ke dokter kulit ya. Tuh, oke. Nah, ini nanti semuanya yang di sini kalau kondor ke rumah dipersani ya, kosmetiknya ada izin edarnya apa tidak? Izin edarnya apa? Ini Bapak Ibu, N, A, N, B, N, C, N, D atau N, E. N adalah notifikasi, sedangkan A, B, C, D, E itu menunjukkan benua. Kalau penjenengan mundutnya kosmetik yang dari luar negeri, misalnya dari Amerika, yang nanti izin edarnya adalah N, E. Kemudian diikuti berapa angka? 11 digit angka. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah tips supaya penjenengan tidak kena kosmetik yang ilegal atau tidak kena akibat karena menggunakan kosmetik yang salah. Jadi jangan ijol-ijolan kosmetik ya Bu, jangan jaluk-jalukan ya Bu. Semuanya punya sendiri-sendiri. Kemudian jangan mendiagnosa dirinya sendiri ya Bu. Karena sahabatnya ibu itu menjadi cantik karena menggunakan suatu produk, kemudian ibu titip, itu nggak boleh ya.
jenis kulit kita itu berbeda-beda, kemudian masalah kesehatan kulit kita juga berbeda-beda. Jadi kalau ada temennya ibu yang jadi cantik karena dia pakai skincare, ya tanya saja skincare-nya di mana, dokternya siapa, gitu. Tidak boleh mendiagnosa dirinya sendiri kemudian titip. Nanti dia jadi cantik, kitanya yang jadi badut, ya, karena mukanya nggak cocok ya, kosmetik yang digunakan oleh teman kita, ya. Jadi tidak boleh jalur-jaluran, tidak boleh mendiagnosa dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah suplemen kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu, suplemen kesehatan itu diperlukan kalau kita misalnya terlalu capek, kadang-kadang kita kurang istirahat, butuh suplemen kesehatan. Nah, ini juga izin edarnya sendiri, ya, ada izin edarnya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pangan. Nah, kalau pangan ini asik karena manusia itu terkait banget dengan makanan. Sehari 3 kali minimal, ya. Kan kalau kita nggak sakit nggak minum obat. Ya, jadi kalau pangan itu asik, kita cerita tentang pangan. Nah, ini ya. Jadi izin edar pangan itu macam-macam. Ada yang MD, ini Bapak Ibu di depan, ya. Ada yang ML, kemudian ada PIRT. Nah, MD ini adalah makanan dalam negeri, ini adalah makanan pabrikan, makanan dengan risiko tinggi, itu izin edarnya dari BPOM. Untuk ML diikuti dengan 12 digit angka, itu yang lama, yang baru itu 15 digit angka. Kalau ML itu adalah makanan impor, makanan dari luar. Kemudian kalau PIRT itu makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Jadi industrinya ini masih jadi satu dengan dapur rumah tangga. Kalau misalnya ibu ini, siapa Bu? Nah, Ibu Siti. Ibu Siti membuat peyek itu ya. Nah, peyek itu termasuk industri rumah tangga, risikonya rendah. Maka kalau ibu ini memproduksi peyeknya jadi satu dapur dengan rumah tangganya, itu nanti izinnya cukup PIRT. Di mana cari izinnya? Monggo silakan, kalau di Gunung Kidul bisa ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Terminal Lama sana, Wonosari, dan nanti di situ akan dikeluarkan nomor izin berusaha. Terus kemudian nanti dibantu untuk membuat nomor izin edar untuk peyeknya tadi. Beda dengan kalau penjaringan bikin nugget. Nugget itu berisiko tinggi karena nugget itu membutuhkan penyimpanan beku. Ya, tidak boleh izinnya PIRT, harus MD. Itu bisa konsultasi ke kantor kami atau bagi phone atau bagi WA, ya, boleh. Ya, konsultasi dulu ke kami Bu. Konsultasi gratis Bapak Ibu, dulan ke kantor saya gratis. Apalagi kalau Kamis Pon ada jamunya, ya, ada hidangan jamu. Monggo, ya. Oke, bicara tentang pangan nih Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, bapak-bapak juga boleh nanti diinfokan ke ibunya ya. Putra putrinya kalau jajan jangan sembarangan ya, perhatikan. Jangan membiasakan anak-anak dibiarkan jajan sembarangan. Kalau beli makanan jangan yang di stapler. Stapler ini sangat berbahaya untuk tubuh kita, ya. Pakainya binting, ya, pakainya karet, jangan pakai stapler. Ya. Kemudian ini cemaran biologis. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan masak, ya pilih bahan yang baik. Kemudian beli makanan yang tidak basi atau tidak rusak kemasannya. Jadi yang boleh sopan itu manusia ya. Kalau botol jangan cari yang sopan kayak gini ya. Nah ini botolnya terlalu sopan ya. Nah, mau malah nggak dipilih ini ya. Jadi ngapu rancang gini ya. Botolnya ngapu rancang ya. Itu sudah tidak baik. Jadi kalau beli makanan yang dikemas seperti itu, pilihlah kemasan yang masih bagus, masih utuh ya. Tidak ada yang 100.000. Baik.
tidak berlaku untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tinggal ada payung. Silakan tiga pertanyaan kedua sekaligus jawab ya Bu ya. Nanti sekali jawab. Jawab dulu. Oh ya sudah, jawab dulu silakan. Terima kasih, saya takut lupa nanti pertanyaannya. Ya, yang pertama tentang izin BRT. Jadi Bapak Ibu, suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai usaha lebih dari satu, misalnya dia mempunyai 5 macam produk, maka izin edarnya juga 5. Ya, setiap produk itu izin edarnya 1. Bukan kami atau pemerintah itu mencari untung, bukan. Tetapi ini sebenarnya untuk melindungi pelaku usaha itu juga. Misalnya begini ya. Jadi kalau saya jelaskan supaya Bapak Ibu itu tahu benar gitu ya. Jadi misalnya penjenengan membuat peyek, membuat yangko, membuat bakpia, membuat geplak dan sebagainya dari 5 macam. Nah, ini yang bertanggung jawab baik jangan sampai terjadi. Misalnya salah satu produk penjenengan, misalnya ada orang habis makan salah satu produk penjenengan, misalnya bakpia, kemudian diare, artinya keracunan kan? Ya. Nah, produk penjenengan ini diduga menyebabkan keracunan, tapi yang tidak tadi kan cuma bakpia, yang kan tidak. Nah, untuk sementara kami melakukan mitigasi atau melakukan penyelidikan itu yang disuruh berhenti sementara adalah hanya produk yang bakpia tadi. Yang 4 produk lainnya silahkan tetap berjalan. Jadi si pelaku usaha masih bisa berusaha. Sementara yang 1 tadi sudah kami telusuri apakah memang benar menyebabkan keracunan atau bukan, gitu ya. Tapi kalau izin edarnya cuma 1, 5 produk, ya sudah, salah satu diduga menyebabkan keracunan, semua produknya berhenti dulu. Kalau penyelidikannya berjalan sampai 1 tahun, berarti berhenti bekerja 1 tahun. Ada apa? Ya toh? Nah itu ya. Jadi ini sebenarnya untuk keuntungan pelaku usaha juga, bukan untuk keuntungan kami pemerintah. Yang kedua, sayur bening. Bapak Ibu, sayur bening itu boleh dipanasin, tetapi seperti apa? Nah, jadi gini, kalau daripada penjenengan bikin sayur bening, sayur bayam, kemudian semua bayam diambil dulu, kemudian kuahnya masih disisain, nggak usah seperti itu, bikinnya saja setiap kali bikin butuhnya berapa ya sudah segitu aja, nggak usah manasin. Tetapi kadang-kadang kita terpaksa harus memanasin. Contohnya kita membuat PASI, pangan pengganti air susu ibu ya, pengganti air susu ibu. Ketika putra putri kita atau cucu kita umurnya sudah 6 bulan ke atas, sudah mulai dikenalkan sama bubur saring dan sebagainya. Di dalam bubur saring itu salah satunya yang penting adalah ada bayam atau ada kangkung atau ada sayuran yang warna hijau. Nah, itu gimana caranya? Ya kita ambil sepertiganya saja Bu, sepertiganya dari bubur itu. Kalau pagi yang saya ambil sepertiganya, kemudian baru kita tambah bayam, kemudian kita bikin bubur saring, habis 1 hari. Nanti siang sepertiganya lagi baru kita tambah. Kita tidak perlu memanasi bolak-balik gitu ya, tetapi itu tadi menambah begitu saja. Kalau bisa jangan ya, jangan memanasi sayur bening, terutama bayam, kangkung ya, karena akan muncul yang namanya kristal oksalat. Kristal oksalat ini salah satunya menyebabkan adalah penyakit asam urat. Ya, karena kristal oksalat ini akan menumpuk di beberapa persendian kita. Jadi kita rasanya kok lama-lama itu ya, lebih baik tidak usah memanaskan. Oke, yang ketiga tadi izin edarnya sudah ada, kemudian ditarik. Nah itulah Ibu, itu adalah bentuk tanggung jawab kami pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Badan POM. Kami terus bertanggung jawab bahwa tidak hanya memberikan izin edar begitu saja kepada pelaku usaha, tetapi kami harus juga mengawasi, mengontrol ya, apakah para produsen ini tetap jujur, tetap bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kami berikan. Ternyata
izin edar baik-baik saja, semuanya baik. Tetapi setelah kita berikan izin edar, Allah paling tak diawasi oleh Badan POM. Terus dia nambahkan seenaknya. Kemarin sirup DEG, DEG, ya itu karena mereka tidak bertanggung jawab, tidak komitmen pada apa yang sudah kami berikan izin edar. Demikian pula dengan industri pangan ya Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba. Kita udah mengeluarkan izin edar. Terus kemudian Anda paling diawasi, mau diawasi Badan POM kan bulangan mau saat keawasi, enggak lah. Terus menggunakan formalin, menggunakan borak, bikin kerupuk lempek pakai borak. Kalau mosok ayo tak diawasi impor. Iya. Kalau kami awasi, ketemulah dengan kami. Kita akan cabut izin edar, ya. Kalau udah dicabut, hati-hati. Rapotnya berarti sudah merah. Itu ada tandanya, ya. Nanti kalau terus izin edar lagi.